Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terang cahaya membuat bahagia. Muharram itu kan berislam. Yuk kita sambut dengan bahagia. Bersyukur alhamdulillah. Kita diciptakan untuk beribadah. Selamat tahun baru 1442 Hijriah. Isi tahun ini dengan berbanyak ibadah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Let's pray and thanks to our God Allah who has been giving us some mercies and blessings, so we can still worship and not forget our prayers and our greetings said to the Prophet Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Chairman of Yayasan Foundation Ustaz Suntoro SPD, Rebel Head of Communication Division Bina Insan Ustaz Muhammad Hartoyo SPD, Rebel the Principal of Bina Insan Junior High School Ustaz Muhammad Sarbeni Syotang SE, Asatidz wal asatidzah. our subscriber and viewer Bina Insan channel who we respect. Dengan acara peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, yaitu yang pertama pembukaan oleh pembawa acara We are from Salahuddin Al-Ayyubi Class. Saya Muhammad Sofi Asari. And I Muhammad Rafi Brizi. Wa ana Rizal Abidah. Kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori-Qori Abid Insan dan Sari Tilawahnya. Yang ketiga penampilan pidato. Yang keempat penampilan puisi. Dan yang kelima ceramah agama dan doa. Oke, sekarang kita saksikan rangkaian acara peringatan Muharram 1442 Hijriah. Hayya al-an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Setiap penganut agama pasti mempunyai suatu kitab yang dianutnya sebagai kitab suci. Orang Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, penganut Konghucu punya kitab Taurat King, dan kitab umat Islam diberi Allah kitab Al-Quranul Karim. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang dianut oleh agama-agama lainnya. Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Yang pertama, karena ia terbebas dari intervensi dan investasi manusia. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi merupakan produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri, yaitu muslim. Kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinyatakan suci jika ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, manusia difitrahkan untuk makan dan minum. Jika ada Alkitab yang menyuruh manusia untuk berpuasa dan pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi tanpa terputus, berarti Alkitab itu diragukan kesuciannya. Karena itu kan sama saja menyuruh manusia mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ya surga dunia, surga akhirat. Jika kita renungi hadis ini, terdapat 3 poin yang dibahas jika kita ingin masuk ke dalam surga. Yang pertama, barang siapa yang membaca Al-Quran. Jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka bacalah Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk selalu membaca Al-Quran? Caranya adalah menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Dari sejak kapan? Dari sejak dini. Maka jika program ini berjalan dengan lancar di negara Indonesia, maka akan dimulai generasi cinta Al-Quran. Al-Quran akan jadi aneh jika terletak di tengah-tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quran. Jadi langkah pertama jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat adalah bacalah Al-Quran. Saya tidak menyalahkan jika teman-teman seperjuangan gandrung pada suaranya Ariel Noah, atau suara indahnya Judika, atau suara emasnya Agnes Monica. Tapi jika sampai mengalahkan rasa cinta kepada Al-Quran, ini ironi. Sebab apa? Dulu kata ayah saya, sebelum adanya pembangunan, listrik belum masuk ke desa-desa, di desa masih menggunakan lampu petromak. Jika kita berjalan di desa, kita akan mendengar banyak rumah-rumah yang anak-anaknya mengaji menggunakan lampu petromak. Tapi kenyataannya yang saya lihat sekarang, pembangunan di mana-mana, listrik masuk ke desa-desa, alhamdulillah. Tetapi mengaji di malam hari sudah langka. Pemuda-pemuda membuat perkumpulan sholawatan sudah dibilang aneh. Malah sekarang main hidupin musik kenceng kurang kenceng, nonton TV volumenya gede kurang gede. Jadilah generasi cinta Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata, Nawiru buyutakum bil tilawatil Quran. Sinari rumah tangga kalian dengan bacaan Al-Quran. Sebab listrik ini hanya mampu menyinari ruangan yang gelap, tidak mampu menyinari hati manusia. Al-Quran produk Allah dapat dibaca di segala
Hanya saja orang sedih baca Al-Quran terhibur, orang senang baca Al-Quran tidak lupa diri. Bahkan orang sakit dibacakan Al-Quran dia jadi tenang. Dalam berbagai keadaan, in all session bahasa kerennya, ia pantas dibaca. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Orang sakit kalau dibacain Al-Quran dia nggak marah. Coba saja, ini orang sedang bener lagu ST12, tapi giliran sakit gigi coba hidupi lagu ST12 kenceng-kenceng. Kalau nggak puncak-puncak orang, kamu gila apa? Sudah tahu saya lagi sakit gigi, kamu hidupin lagu kenceng-kenceng. Tapi coba bacain Al-Quran, pasti dia nggak marah. Begitu besar dari pengaruhnya. Tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dari sejak ini hingga nanti kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Al-Quran satu ayat pun, itu orang kayak rumah kosong. Rumah kalau kosong biarpun mewah, harganya selagi peralatannya lengkap, tapi kalau kosong angker. Setan kuntilanak memanjing senang benar di situ. Tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dari sejak ini hingga nanti kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Muharram, karya Nadira Zahwa Sabita. There is no month without blessing. There is no day without kindness. Tiada bulan tanpa keberkahan, tiada hari tanpa kebaikan. Sallu wa istamaru fi shalah al-yawm. Berdoa dan terus berdoa. Fi hadha Hari ini di hadhihi sana di tahun al-mumayyizah. istimewa What has been long awaited by Muslims all over the world. yang ditunggu-tunggu umat muslim sedunia. But of course, so many stories have been lived, so many days have passed, only able to pray and keep praying for blessing. Tentunya begitu banyak kisah yang telah dilewati, begitu banyak hari yang telah dijalani. Hanya mampu berdoa dan terus berdoa untuk minta keberkahan. Today, let's celebrate its arrival, Islamic New Year, all over the world, a special date. Tanggal yang istimewa yaitu 1 Muharram 1442 Hijriah. Syukurilah berkah Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, inna iddatas syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sahabat surga yang dirahmati Allah, wabil khusus ananda sekalian peserta didik SMP IT Bina Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun di masa pandemi ini, tapi Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa merayakan tahun baru Islam
1 Muharram 1442 Hijriah. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat semasa hidup kita di dunia ini, insya Allah beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik semasa hidup kita di dunia maupun nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momentum tahun baru Islam ini saya ingin menyampaikan firman Allah, yaitu Quran surah yang ke-9, surah At-Taubah ayat 36. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan yang sudah menjadi satu ketetapan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini, yang di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surga, ananda sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, Az-zamanu qad istadara. Kata Rasulullah, waktu ini terus berputar. Kahayatihi, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini, as-sanatu isna asara sahran minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, yang diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salasah mutawaliyah, ada 3 bulan yang berurutan kata Rasulullah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12 baru saja kita lewati, dan Al-Muharram, yaitu bulan pertama di tahun Hijriah. Sahabat surga, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa Rajabun Mudhar, dan 1 bulan lagi yaitu bulan Rajab yang terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab ini di antara bulan yang ke-6 yaitu bulan Jumadal Akhirah, wa Sya'ban, dan bulan yang ke-8 yaitu bulan Sya'ban. Jadi di tengah-tengah yaitu bulan ke-7 adalah bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan Allah ini. Di dalam ayat ini ada larangan Allah khususnya untuk di bulan Al-Muharram ini. Apa larangan Allah dalam Quran surah At-Taubah tadi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah tadi, yaitu ada 4 bulan. Adakah orang yang menzalimi dirinya sendiri? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang sering meninggalkan sholat, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang sering mengambil harta orang lain atau dikatakan mencuri, itu pada hakikatnya telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang sering meminum miras atau meminum arak, mabuk-mabukan, itu pada hakikatnya telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang sering membuka auratnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, itu pada hakikatnya telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang berzina, itu pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Lantas Allah melarang itu semua, ya, di bulan-bulan Qamariyah, wabil khusus di 4 bulan yang dimuliakan Allah tadi itu. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teringat kisah Nabi Adam alaihissalam yang Allah abadikan dalam Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 35. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, kata Allah,
berdiam dirilah kamu dan istrimu di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah, nikmatilah apa saja yang ada di surga ini. Fala taqraba hadhis sajarah, tapi ingat, jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kalau kamu dekati, kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Namun iblis laknatullah alaihi berhasil merayu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bukan hanya sekedar mendekati, bahkan memakan buahnya. Lantas Allah murka. Allah turunkan Nabi Adam dan istrinya Ibunda Siti Hawa ke muka bumi Allah ini. Sepanjang hidupnya Nabi Adam berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah agar kiranya Allah bisa mempertemukan beliau kepada istrinya Ibunda Siti Hawa. Dan sepanjang itu beliau berdoa, dan doanya ini senantiasa kita baca sehabis sholat kita. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak bisa mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmatmu, kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriah ini itu diawali dengan bulan Al-Muharram. Jadi bukan Muharram, ya, dalam bahasa Arab itu ada Muharram, ada Muhrim, ada Mahram, ada Haram. Namun ini bulan, ya, diberikan alif lam, Al-Muharram. Kenapa? Karena kalau Muharram itu adalah sifatnya perbuatan yang diharamkan, ya, seperti mencuri itu namanya Muharram, meninggalkan sholat itu namanya Muharram, durhaka kepada ayah dan ibu itu namanya Muharram, berzina itu namanya Muharram, dan hukumnya atas perbuatan-perbuatan yang diharamkan ini namanya haram. Kalau seandainya kita, ya, ingin membuat satu pengkhususan, yaitu waktu di mana kita meninggalkan sesuatu yang haram, maka dalam bahasa Arab itu ditambahkan alif lam. Alif lam ini adalah alif lam ta'rif atau ma'rifat yang berfungsi untuk pengkhususan di mana waktu kita meninggalkan, waktu kita memulai meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah tadi. Makanya bulan pertama di tahun Hijriah ini dimulai dengan Al-Muharram, yang maknanya adalah waktu kita memulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surga, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jadikan tahun Hijriah ini, yaitu kita hijrah dari yang buruk menjadi hal yang lebih baik, dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik lagi, sehingga kita, ya, bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita penuh dengan dosa, maka kita segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, Allah katakan, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila dia berbuat fahisah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka segeralah berzikir mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu sekalipun mereka mengetahuinya. Ini adalah salah satu sifat orang yang bertakwa yang Allah abadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 135. Sahabat surga, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang diperintahkan oleh Allah? Wa qatilul musyrikina kafah. Kata Allah, perangi kemusyrikan itu
secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafa, sebagaimana kemusyrikan itu juga memerangi kita selaku umat Islam secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muttaqin, arti orang-orang yang bertakwa. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan ini kita kembali kepada sejarah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ya dulu bangsa Arab itu, ya sebelum dia melaksanakan aktivitasnya, maka dia akan memulai dengan wazarat fayr, yaitu menerbangkan burung. Ini kebiasaannya. Kalau burungnya tadi terbang ke kanan, ya itu namanya as-sa'ih. Ini berarti kita mujur, beruntung. Ya, kalau terbang tadi ke kiri, atau kita disebut dengan barihun, ini burungnya terbang ke kiri, berarti ini sial. Kalau terbangnya ke depan burungnya, ini namanya natih. Terbang ke belakang namanya qaid. Itu di masa itu orang-orang Arab itu sebelum dia melakukan kegiatan, sebelum dia melakukan aktivitas, maka dia kebiasaannya dengan menerbangkan burung itu. Dan mereka itu meyakini itu. Kalau seandainya burung terbang ke kanan, maka mereka ya akan mulai melakukan aktivitas itu. Karena apa? Karena ya keyakinan mereka itu menganggap itu adalah satu keberuntungan kalau terbang ke kanan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, yang namanya bari, ini kesialan. Oleh karenanya itu, itulah disebut dengan tiarah atau tatoyur. Dia meyakini ada hari yang sial, ada bulan yang sial, ada tahun yang sial tadi. Banyak saudara-saudara kita yang masih meyakini atau masih menjalankan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi kata Rasulullah SAW, ya dalam sebuah hadis, marraddathu tayrah min haza, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiarah, karena kesialan, ya menganggap tadi itu ada bulan sial, ada hari sial, lantas dia mengurungkan niatnya tadi itu, faqad asrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan ini itu dalam Quran surah yang ke-31 surah Luqman itu dikatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang besar. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau masih adalah kita masih meyakini atau kita masih menjalankan pemahaman-pemahaman seperti ini, mari sama-sama kita singkirkan, kita hilangkan pemahaman-pemahaman seperti ini tadi. Walaupun ini biasanya sudah menjadi tradisi orang-orang tua kita terdahulu. Kata orang tua, kata nenek moyang kita, kalau seandainya kita memiliki hajat tadi ini, maka jangan sampai kita lakukan tadi itu di bulan-bulan haram atau bulan surah ini. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini mohon kita hilangkan dari pemikiran kita, dari hati kita, karena ini adalah namanya tiarah atau tatayur. Dan tatayur ini adalah bagian daripada kemusyrikan. Sahabat surga, ananda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi kita lanjutkan, qalu ya Rasulullah, maka faratun jalik. Sahabat bertanya, lantas kalau seandainya kita melakukan seperti itu, lantas apa tebusannya ya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita sudah sering melakukan seperti tadi, seperti tiarah atau tatayur tadi itu, yang menganggap hari sial, menganggap bulan sial tadi? Lantas kata Rasulullah dalam hadisnya, qala, Rasulullah SAW bersabda, ayyakula ahaduhum, sehendaknya mereka yang sudah melakukan itu, hendaknya mereka berdoa, bertaubat kepada Allah. Apa doanya? Allahumma khairan illa khairuka, ya Allah, tidaklah kebaikan itu, tidaklah ada kebaikan itu kecuali kebaikan itu datang darimu ya Allah. Wala tayran illa tayruka, dan tidaklah burung dijadikan objek tatoyur atau kesialan, melainkan burung itu adalah makhlukmu ya Allah. Wala ilaha illa ghairuka, tidak adalah Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Sahabat surga, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi larangan-larangan Allah itu sudah jelas dalam Quran surah At-Taubah tadi. Yang pertama, jangan kamu zolimi dirimu sendiri, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, janganlah kamu melakukan kesyirikan atau perangilah kemusyrikan itu secara keseluruhan, sebagaimana kemusyrikan itu juga memerangi kamu selaku umat Islam secara keseluruhan. Insya Allah mudah-mudahan ya, dengan apa yang disampaikan ini ya, ada satu amalan yang diberikan Rasulullah SAW, ada satu amalan yang amalan ini bila kita lakukan, maka secara otomatis amalan-amalan yang lain akan mengikut dengan sendirinya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW bersabda, Abdolus siyamu ba'dar Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan, Syahrullahi, yaitu berpuasa di bulan Allah, Al-Muharram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Di antaranya apa? Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Jadi kita sudah masuk di bulan Al-Muharram. Jadi anjuran Rasulullah adalah memberikan tadi itu amanah ya, perbanyaklah berpuasa khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Terserah kita mau puasa apa saja. Mau puasa Senin Kamis silahkan ya. Mau puasa kita Ayyamul Bid silahkan. Mau puasa kita tadi itu ada puasa yang lebih baik lagi, yaitu ya seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana puasa Nabi Daud ini? Ya sumu yauman wa yuftiru yauman, puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi hari ini berpuasa, besok tidak. Lusa berpuasa, besoknya tidak. Ini puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini silahkan, semuanya baik. Dan semuanya tentunya ada fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita tadi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah tadi itu, yaitu jangan sesekali kita menzolimi diri kita sendiri, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini. Kemudian ya, perangi kemusyrikan secara keseluruhan, sebagaimana kemusyrikan juga memerangi kita secara keseluruhan. Dan tingkatkan, kata Rasulullah SAW, ya, keimanan dan ketakwaan kita, yaitu beliau memberikan tips, yaitu satu amalan khusus, yaitu perbanyaklah berpuasa. Puasa ini adalah salah satu amalan yang komplit. Dengan kita lakukan ini berpuasa, otomatis amalan-amalan yang lainnya akan kita laksanakan. Orang yang berpuasa, dia akan mencegah lisannya untuk menggibah. Orang yang berpuasa akan senantiasa dia itu menjaga matanya untuk tidak melihat aurat orang lain. Orang yang berpuasa, setidaknya dia akan meningkatkan tadi itu sholatnya. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah dia lakukan. Orang yang berpuasa, dia akan gemar berinfak, akan gemar bersedekah. Orang yang berpuasa tadi itu, insya Allah akan gemar dia membaca Al-Quranul Karim. Demikianlah saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ya, di dalam tahun baru Islam ini kita jadikan momentum kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, agar kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita termasuk hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.